Halo semuanya, saya Bandung Opa Jongde. Dan hari ini saya sedang bersama murid Indonesia, Halo semua. Bella dan Nathan. Sambil ngopi, pengen ngobrol tentang perbedaan budaya di antara dua negara, Indonesia dan Korea. Kalian sudah berapa lama ya di Korea, Nathan? Kalau aku belum ada sebulan sih, baru beberapa minggu. Kalau Bella sudah Aku udah mau 6 bulan. 6 bulan. Senior nih, senior. Senior. Panggilnya Nuna. Nuna. Bella Nuna. 선배님. Ya, 선배님. Oh benar. Oh sudah tahu banyak kata Korea. Agak lah. Sambil latihan ngomong bahasa Korea juga, kita coba ya ngobrol tentang perbedaan budaya. Karena saya juga pasti pertama kali ke Indonesia mengalami banyak hal. Wah, Indonesia beda. Apa saja boleh? Mungkin dari Nathan. Oke, jadi waktu itu culture shock, salah satu culture shock yang aku dapet itu pas aku lagi jalan-jalan di Myeongdong. Kayak beli jajanan di satu toko, terus sampahnya buang ke toko lain. Terus kayak owner yang punya stand itu kayak langsung kayak matanya kayak nggak seneng gitu, kayak sinis gitu. Matanya enggak senang. Iya. Jadi matanya kayak ngelihat kamu. Ngapain kamu? Jadi memang orang Korea di pasar seperti itu ada yang agak kasar dan sensitif. Karena kan juga kalau di Indo tuh sampah kan nyampur ya, jadi kayak sampah manapun bisa gitu. Kalau sini kayak malah nggak bisa. Jadi membuang sampah manapun ya santai saja, tidak begitu bermasalah gitu. Itu street food apakah sampahnya? Iya, street food. Jadi ada makanan membuang itu di tempat lain. Iya. Bagi orang Korea ya mungkin ini sensitif. Mungkin Bella sudah ngerti. Sudah sih, udah pernah mengalami ini. Gak cuma di Myeongdong, kayak dimanapun ya. Mau di tempat, contohnya tempat sampahnya kayak rumah A sama rumah B. Kita buang di rumah itu juga gak boleh, padahal tempat buang sampah itu di depan. Tetap gak boleh. Misalkan apabila Nathan memakai, maksudnya beli makanan di toko B, kalau begitu mungkin pemiliknya bisa memperbolehkan. Tapi hati-hati kita tanya, oh 이거 좀 버려도 돼요? Apa boleh saya buang di sini? Ya kalau gitu mungkin bolehkan. Tapi Nathan apa beli di toko B juga waktu itu? Enggak. Belinya di toko A, cuma buang di tempat lain gitu. Iya. 안 돼요. Nggak tahu, kira sampahnya sama aja kan. Jadi itu kesalahan aku sih. 안 돼요. Di Korea, di Indonesia sama juga. Membuang sampah itu harus bayar. Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak pernah bayar. Sampahnya sama aja. Sama aja. Yang penting tinggal buang aja. Yang penting buang jangan di jalanan. Di Iya, jalanan pun gak ada yang tegur, tapi lebih bagusnya jangan. Soalnya kalau di Korea, ya memang itu tidak kena biaya, tapi harus membeli plastik. Maksudnya untuk membuang sampah makanan harus beli plastik dulu, plastik bag khusus di daerah masing-masing. Lalu mengisi ya sampah makanan dan baru bisa buang. Oh iya. Lalu harusnya nanti beli suko pagi-pagi juga. Iya. Ya misalkan kertas harusnya di sini, sampah makanan harusnya di sini gitu. Itu sih kultur shocknya. Tapi aku juga jadi paham karena di Indonesia itu tidak begitu masalah. Iya. Tapi jika tiba-tiba orang Korea ngeliat kayak gini, kelihatan tidak senang atau bahkan bisa marah-marah kan, kayak teriak, ambil. Kalau gitu pasti orang asing kerasanya kayak, kok ini kok tidak ramah ya bagi orang asing gitu. Iya. Tapi ini menarik, akan sangat membantu bagi penonton Indonesia yang ada rencana datang ke Korea. Ada situasi kayak gini juga, membuang sampah, misalkan di Korea tidak boleh membuang sampah kayak gini. Ya, ini tentunya nggak boleh buang karena ini mahal, tiramisu masih padat isinya. Tapi maksud saya tidak boleh membuang sampah yang masih ada makanan sisa kayak gitu. Harusnya, bahkan istri saya kadang marah ke saya. Jongde, ini harusnya cuci dulu sebelum membuang sampah gitu. Di Indonesia bagaimana? Sebelum membuang plastik apa cuci biar tidak ada Langsung makanan? buang sih. Langsung buang saja. Iya, langsung buang. Ya, kedua negara ya bisa begini beta. Makanya sampahnya benar-benar teratur banget sih. Iya. tahu nggak alasannya kenapa begitu sensitif? Karena salah satu reason itu Korea itu negara yang kecil. Lalu populasinya lumayan banyak ya, dibandingkan teritorinya.
Makanya membuang sampah, kalau membuang sampah sembarangan, Korea ini negara kecil tidak ada tempat yang bisa simpan pas sampah. Makanya harus pagi-pagi jelas detail biar bisa pakai ulang, recycling. Di warga negara Korea ada pemikiran kita harusnya memperhatikan recycling biar negara kecil ini tetap aman, sehat nature-nya. Tapi malah bagus sih kayak gitu Iya. ya. Kalau kayak gitu daripada kalau di Indo mungkin sebenarnya di Indo boleh terapin juga sih. Iya, jadi lebih bersih juga. Iya. Soalnya tadi pun rame tapi jalanannya bersih banget. Kalau di Indonesia Di Indo pasti udah banyak sampah. banyak sampah sih. Banyak sampah. Kalau begitu kali ini bagaimana Bella? Ada perbedaan budaya yang pernah mengalami? Mungkin kalau di Indo itu walaupun kita baru pertama kali ketemu kayak strangers di area yang publik itu mungkin mereka akan ngajak ngobrol. Tapi kalau di Korea nggak akan sama sekali. Bikin eye contact pun kadang kayak ih ini orang kenapa liatin gitu. Iya. Kadang diliatin gitu kan. Iya. Terus kayaknya kalau orang foreigner kalau misalnya kayak di restoran gitu ada yang bilang kalau kayak cara serve-nya tuh beda gitu. Sama orang Korea sama foreigner tuh agak beda, tapi nggak tahu sih itu Bedanya kenapa gimana nih? kurang tahu juga, saya juga nggak pernah mengalami untungnya. Tapi kalau masalah small talk itu nggak mungkin di tengah-tengah jalan ada orang Korea kayak oh dari mana gitu, nggak. Mungkin ada tapi jarang banget. Jarang banget. Itu ada beberapa alasan juga di Korea kenapa tidak kata small talk. Ya bisa mikir wah kenapa orang Korea kurang ramah. Tapi bahkan kalau lihat vlog aku yang sebelumnya, apa gitu ramah sekali. Saya pun sangat hati-hati ketika saya harus nanya jalan kepada stranger. Karena di Korea ada banyak penipu di jalan. Atau orang gereja yang aneh, itu tidak bisa dibilang gereja. Itu istilahnya apa ya? Yang saibi gitu. Ajaran sesat. Iya. Ajaran yang tidak benar, yang tidak sah. Iya, iya. Jadi mereka memanfaatkan nama gereja, agama yang palsu. Lalu Iya. ajak ngobrol, dan kalau kelihatannya orang ini orang baik, ya terus ngobrol-ngobrol jadi dekat, ajak pergi ke suatu tempat barang. Terus malah tiba-tiba hati-hati kalau kayak tiba-tiba bisa diajak makan di traktir padahal itu Iya. sebenarnya agama sesat gitu. Iya, disuruh masuk, Iya, ntar tahu-taunya minta Itu sih. duit dari kalian gitu. Itu sih Jangan. iya. Apa kalian, Bella pernah diajak ngobrol kayak orang seperti itu? Pernah sih, tapi langsung kayak Shiroyo, nggak mau. Kalau aku selama ini belum ketemu yang aneh-aneh sih. Malah yang benar sih. Malah Benar gereja. malah Nathan yang ajak ngobrol. Soalnya Nathan ini kayaknya agak Hongdae guy. Bercanda. Tapi saya dengar Nathan suka ke Hongdae. Saya juga termasuk orang yang suka ngobrol sama ibu-ibu di pasar, suka. Cuman apabila saya juga tiba-tiba diajak ngobrol, saya lihat dulu. Soalnya kalau lihat pasti saya bisa tahu sebagai orang Korea. Biasanya orang yang aneh seperti itu matanya agak gini. Atau dia sengaja nanya jalan dulu, tahu nggak jalan ke sini mana? Aku jelasin dengan baik hati. Mereka memanfaatkan itu. Oh ini orang baik, ramah. Makanya gampang aku manfaatin dia. Makanya aku juga jadinya agak gitu ya. Kelihatan mungkin agak dingin orang Korea. Aku juga salah satu orang yang jadinya begitu. Tapi jeleknya di Korea, kadang aku juga harus nanya jalan. Tapi tahu nggak? Aku juga pernah dikira orang yang seperti itu. Makanya aku, oh 저기요, 어디로 가야 돼요? Orang Korea itu ya mau lewat gitu. aku pengen marah. 저기요, 저 이상한 사람 아니에요. saya bukan orang aneh. 어디로 가야 돼? Baru dia ngasih tahu. Sampai segitunya ya, sampai benar-benar hati-hati banget Iya. orang di sini. Jadi di Korea kayaknya begitu ya, tidak ada mauling, catcalling atau copet, tapi adanya Yang penipuan agak- seperti ini Iya. di jalan. Jadi perbedaannya bisa gini. Di Korea, kriminal kayak copet, mauling itu pasti polisinya gedesak. Karena itu sudah ada bukti yang tepat kan. Tapi penipuan kayak gitu orang Korea ngomongnya tidak ada buktikan, Iya. sulit. Makanya malah ada banyak kriminal seperti itu. Salah satu kekurangannya, kalian juga harus hati-hati. Iya. Bagaimana Bella? Apa ada pertanyaan lagi tentang ini?
Nggak ada sih, soalnya selama 6 bulan di sini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Iya. 그러면 kalau begitu bagaimana kali ini kita coba membawa perbedaan budaya yang baik dari Korea? Apa ya? Harus mikir dulu, soalnya banyak ya kalau di Korea itu. Nathan dulu. Korea itu sangat memerhatikan orang tua atau ibu hamil gitu. Kayak misal di MRT waktu itu kayak gimana ya? Waktu tuh aku sama mama aku lagi naik MRT, tapi aku nggak tahu kalau yang aku dudukin itu tempat untuk ibu hamil gitu. Yang warna pink itu. Iya. Priority sih. Terus kayak ditegur sama ajoshi gitu. Jadi benar-benar orangnya memerhatikan banget gitu, kayak tempat untuk orang tua, orang ibu hamil gitu. Itu sih bagusnya, itu bagusnya sih. Oh, terus juga di tempat mau zebra cross itu yang mau nyebrang itu juga kadang dikasih umbrella gitu. Biar gak kepanasan. Itu bagus sih. Itu bagus sih. Apalagi pas summer cocok banget. Kayak tinggal berdiri tapi kita nggak kepanasan, nggak kena hujan Iya. gitu. Jadi, Benar. Itu bagus sih. Bahkan tahu nggak ada parkir khusus untuk ibu hamil gitu. Mempunyai anak itu dikasih uang per bulannya. 12 juta rupiah. Tahu. Makanya memang pemerintah Korea bahkan warga masyarakat kayak gitu aja sih memperhatikan. Oh, ini tempat duduk khusus untuk ibu hamil gitu. Iya. Indonesia walaupun mempunyai anak pun tidak ada subsidikan program kayak gitu. Iya. Padahal itu di Korea lucunya, tahu nggak? Ibu hamil atau ibu yang mempunyai 2 anak di Korea dipanggilnya pahlawan. 애국자. Wow. Teman-teman aku, wah, tepuk tangan, wah, 애국자 nih, pahlawan. Karena negara Korea ini lagi mau mati gara-gara tidak ada generasi bayi. Makanya tadi keliling-keliling Songsu tidak bisa lihat anak kan, bayi kecil. Nggak nampak. Sedangkan kalau pergi ke mall Indonesia yang rame, pasti ada banyak anak bayi. Bayinya teriak-teriak, wah, lari-lari. Wah, ini Kidsland atau mall biasa gitu. Kidsland. Makanya gara-gara hal itu ada banyak culture shock juga ya. Misalkan ada keluarga Indonesia membawa anak dan pergi ke tempat yang ramai kayak gini. Kafenya agak sempit, banyak orang, anaknya lari atau nangis, dilihatin sama orang Korea, ada situasi kayak gini. Karena budayanya beda. Karena di Korea memang tidak biasa ya menemukan anak, menghadapi anak. Maka anak itu biasakan lari-lari teriak. Tapi sepertinya pemahaman tentang itu orang Korea masih agak kurang. Di sini so far ketemu anak kecil itu kayak kalau weekend doang, terus kayak di playground. Tapi kalau di tempat-tempat kayak ini nggak ada. Biasa kan harusnya banyak kecil gitu. Di kafe Korea, kafe yang ada di tempat hits itu tertulisnya no kiss zone. Yaitu tidak boleh membawa anak di sini. Baru pertama kali dengar. Baru tahu. Iya. Karena kalian umurnya masih muda, jadi tahu sampai mikirin anak. Sampai ada kids. No kiss zone. No kids zone. Di sini kayaknya enggak, karena luas kayak gini. Tapi kalau kafenya kecil, ya suka ada no kiss zone gitu. Wah, pertama kali dengar. Baru tahu. Jadi ini perbedaan budaya di antara negara yang kids friendly, banyak anak, tapi negara Korea ini sedang lebih mementingkan privacy. Waktu aku yang berkualitas, gara-gara anak nangis, waktu aku digangguin. Jadi sensitif ya, agak kontroversial di antara orang Korea juga. Gitu, banyak perbedaan kan. Ada lagi enggak perbedaan satu lagi sebelum selesai? Mungkin yang bagus itu CCTV di sini tuh banyak banget. Jadi malam pun kalau lagi jalan sendiri sebagai perempuan kan pasti juga orang tua juga khawatir ya kalau jalan-jalan sendiri malam-malam. Tapi CCTV itu ada di mana aja. Jadi kalau ada hal yang jelek terjadi bisa langsung pencet tombolnya terus ntar ada security datang gitu. Oh, tombolnya yang di di pole-nya gitu. Jadi tinggal pencet ntar ada security datang. Jadi kayak aman banget sih di sini. Iya, jadi buat kalian yang
pulang tengah malam bener-bener kayak nggak ada. Aman. Iya, kalau Aman. di Indo kan kadang ada orang copet, orang begal dan lain-lain. Iya. Kalau sini malah Nggak ada. ada. Barang aja ditinggalin juga nggak apa-apa. Iya, barang aja tinggalin motor, ditinggalin nggak dimaling. Iya. Iya. Kita tinggalkan HP, pergi ke WC, itu aman karena pasti di sini ada CCTV. Oh, ternyata ada ya, benaran di situ. Di Terus, belakang juga ada dua. oh, iya, Juga ada pasti ada. Dimanapun ada. Apalagi di dalam kayak kos gitu yang di apa? Di luar kamar tuh CCTV semua. Iya. Itu Di yang tempat tinggal. buat aman sih. Lalu seramnya di Korea ada CCTV, tahu nggak? Ada CCTV di dalam mobil juga. Oh, tahu. Oh iya. Kayaknya di Indonesia masih jarang, Masih tidak jarang, masih. terbiasa. Tapi di Korea adanya black box. Iya. Itu makanya gara-gara ada banyak black box, itu semuanya bisa dianggap mata ya. Iya. Jadi apabila ada masalah kejadian pada malam, polisi pasti carikan mobil yang punya kamera itu CCTV. 감사합니다. Kamsahamnida CCTV. Hangguk CCTV. Yang pertama, orang Korea memang tidak perlu malling. Alasan kenapa ya manusia itu jadi malling? Menurut aku bisa ada beberapa alasan. Yang pertama, ekonomi susah. Iya. Kalau kita lihat Korea, ekonomi ya katanya sulit, tapi masih tidak ada orang yang mati gara-gara tidak bisa makan. Iya. Iya. Di sini ada subsidi program dari pemerintah Korea. Jadi kalau tidak ada uang, tinggal pergi ke center dan minta beras. Buktikan aku orangnya butuh subsidi, dikasih uang per bulannya misalkan bisa dapat jutaan minimum. Ya gara-gara hal itu tidak perlu malling, copet. Yang kedua CCTV di mana-mana. Yang ketiga polisinya kerja. Kalau polisi tidak kerja, bukan dituntut, dilaporin sama warga. Polisi ini tidak kerja. Nanti polisi itu sulit mendapatkan jabatan lebih tinggi lagi. Jadi gara-gara ada sistem kayak gini, orang Korea tidak perlu mikirin molding, copet gitu. Terakhir kalau misal foreigner telepon polisi secepatnya gitu kalau ada kayak masalah, ada kayak apa sih? Kayak di apa-apain gitu sama orang nggak dikenal gitu, itu tinggal telepon nomor 911 ya. Dan nomor itu Amerika. 119. Oh iya 119. Nathan. Iya 119. Yang benar itu ingat ya. Ini ada dua nomor. Yang pertama polisi. Itu Bella tahu. 119. 119. Oh, aniyo. 119 itu firefighter gak sih? Oh, iya. Benar, itu firefighter. Tapi kalau kita perlu panggil polisi 112. ILI. ILI. Nah, ingat ya, dua Oh ya nomor ini. 112. Nah, Iya. Itu kalau nggak salah nomor yang untuk foreigner dan itu beda ya atau sama aja? tapi semestinya ya ada jasa kayak translator gitu. Soalnya saya juga pernah diajak kerja sebagai translator untuk polisi, untuk orang Indonesia. Oh. Jadi di Korea diwajibkan ada translator untuk negara masing-masing. Makanya apabila ada orang Indonesia yang ketangkap sama polisi Korea telepon sama translator, terdaftar di polisi, orangnya datang bantuin gitu. Biar tidak ada yang rugi gara-gara nggak bisa ngomong. Jadi perlu Jangan khawatir. Kalau setahu aku sih udah ketik 112 itu langsung ngomong bahasa aja langsung katanya bisa langsung. Mungkin itu benar ya. Kau usah ngomong karena biasanya ya nomor telepon kayak gitu harusnya keresepkan. Iya. Makanya kita kata suara kayak jika kalian mau bahasa Inggris nomor 9. Telat itu. Hari ini sampai sini saja. Bisa ngobrol sehariannya. Perbedaan budaya karena terlalu banyak nih. Kalau begitu, terima kasih Nathan, Bella. Thank you. Thank you. Thank you udah nonton semuanya. Tolong subscribe juga. And see you in Korea. See you in Korea guys. Bye-bye. Bye-bye.